setiap BIMTEK, setiap pelatihan, kami treatment selalu bahwa teman-teman, kami yakini bahwa teman-teman itu netral. Tapi bagaimana menunjukkan kenetralitasannya? Maka tunjukkan bahwa teman-teman netral. Caranya, kalau diundang sama parpol atau salah satu calon, jangan datang, kecuali bareng-bareng kan gitu. Ada pihak-pihak lain. Kalau teman-teman saja dengan dalih ngopi atau dalih makan, agak sensitif. Makanya kami selalu pesankan, kita harus selalu terlihat netral. Caranya adalah ya menghindari hal-hal yang seperti itu, karena persepsi publik ini bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabar Taka. Selamat datang di podcast Adopsi, ada obrolan seputar demokrasi yang mengulas tentang ya sebelum demokrasi, tahapan-tahapan dan pasca pilkada yang telah dilalui. Pada kali ini kita mengangkat tema menjaga demokrasi usai pilkada, refleksi dan evaluasi. Yang telah hadir bersama kita di sini Bapak Ali Amin Ishak, ya, beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang akan membahas bagaimana semua tahapan saat pemilu maupun pilkada yang telah kita lalui kemarin. Selamat datang Bapak Ali. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, harus selalu ceria. Alhamdulillah, selalu ceria ya. Harus. Kelihatan dari wajahnya memancarkan aura positif. Ya, jadi menyatu dia. Menyatu. Ya, balance. Iya. Gelap diterangi gitu kan? Begitu kira-kira. Cocok. Bajunya maksudnya, bajunya. Baju saya terang, baju Mas Danu agak gelap. Ya, memang hitam itu misterius. Misterius, kayak kopi berarti ya. Ya, silakan Pak Ali. Siap. Kita ngobrol santai nih, Pak Ali, tentang apa namanya perjalanan pilkada maupun pemilu yang sudah kita lalui. Ya. Ulas kembali. Bagaimana penilaian pilkada telah kemarin yang tahun 2024 lalu dalam hal kualitas demokrasi dan tata kelola pilkadanya? Ya, alhamdulillah kita sudah melalui tahapan yang krusial kemarin ya. Kurang lebih kita hanya diberikan waktu 8 bulan. Bersama-sama itu KPU dan Bawaslu. Ya. Kita diberikan waktu 8 bulan untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan pilkada secara serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Kan begitu ya? Betul. Ini menjadi tantangan baru juga untuk kita kemarin memang, karena yang pertama waktu yang cukup pendek, kemudian yang kedua kita masih beririsan dengan sengketa pemilu kemarin. Termasuk PPU masih menjadi bagian dari sengketa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin. PUSS ya kalau tidak salah ya kemarin namanya. Nah ini yang akhirnya konsentrasi kita terpecah menjadi dua. Di satu sisi kita harus persiapan pilkada di awal-awal tahun kemarin. Di satu sisi yang lain kita harus menyelesaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi alhamdulillah karena memang kita bisa berkolaborasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, khususnya dengan Bawaslu, itu bisa dijalani dengan baik juga, dan alhamdulillah selesai dengan cukup membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Karena 79,96% masyarakat PPU menggunakan hak pilihnya. Itu saat pilkada yang lalu. Sehingga ini menjadi catatan baik untuk kita semuanya, khususnya di masyarakat Penajam Pasir Utara, melihat pilkada 2018 yang hanya mencapai angka 71,3%, tapi alhamdulillah di pilkada kemarin dengan waktu yang pendek, kemudian kita beririsan dengan masih sengketa pemilu, tapi kita bisa mencapai hasil yang maksimal, walaupun ada sedikit noda ya, ada beberapa pelanggaran yang ya itu memang harus dijalankan oleh kita semuanya, khususnya penegak hukum khususnya. Itu yang menjadi catatan refleksi kita kemarin selama tahapan pilkada. Yang pasti pada prinsipnya kita bangga terhadap masyarakat Penajam Pasir Utara, ternyata sadar terhadap pilihan politik dan demokrasi itu sangat tinggi. Dibuktikan dengan partisipasi yang tinggi juga.
Dan kalau melihat itu, PPU termasuk salah satu yang tertinggi di Kalimantan Timur untuk partisipasi dalam pilkada pemilihan bupati dan juga wali kotanya. Iya. Itu kemarin berarti melebihi target kan ketua ya? Sebenarnya target kita itu di 80%. Oh, 80%. Di 80%. Tapi memang karena melihat kondisi yang ada, kemudian beberapa faktor, salah satu yang paling berpengaruh adalah berkurangnya TPS. Yang dari 594 sebelumnya menjadi 293. Nah, itu yang cukup mengganggu sebenarnya di kami, tapi tetap harus kita upayakan maksimal kan seperti itu untuk bisa tetap datang berbondong-bondong masyarakat. Betul. Gitu. Nah, kalau dari sisi substansi, ya, kan dalam tahapan pilkada kita bagi dua ya, ada substansi maupun administrasinya. Nah, bagaimana KPU menilai apakah sudah mendapatkan sisi substansinya tersebut? Jadi bukan hanya sisi administrasinya aja yang bisa kita capai. Betul. Ya, secara substansi memang masih banyak yang harus kita evaluasi. Artinya banyak rencana-rencana kita, proyeksi-proyeksi kita itu masih belum mencapai target. Ya. Seperti sosialisasi. Sosialisasi yang memang kami anggap masih belum maksimal. Belum maksimalnya adalah belum maksimal ke sasaran kelompok-kelompok masyarakat. Secara umum sudah sampai, tapi kelompok-kelompok tertentu ini yang masih kami anggap belum maksimal. Lagi-lagi kendalanya adalah kendala waktu yang selalu beririsan. Iya, berkegiatan terus. Benar sekali. Mungkin Bawaslu juga merasakan itu, kan seperti itu. Sehingga memang ya kita tetap sebisa mungkin maksimal kita bersama dengan Bawaslu, bersama dengan Polres, bersama dengan Kesbangpol, bersama dengan pihak-pihak kampus. Ya, hanya itu yang bisa kami maksimalkan saat kemarin, kan seperti itu. Jadi ya memang kalau secara substansi kami anggap walaupun sudah memuaskan, tapi masih ada hal yang kami anggap masih kurang deh gitu. Secara substansi. Berarti belum cukup puas. Belum cukup puas. Dan itu sepertinya harus jangan sampai ada puas gitu. Karena kalau sudah ada puas kita stop. Ya, mentok sudah. Mentok sudah. Luar biasa sekali kita tapi ya, semangat mudanya mulai timbul di sini. Ya, tadi sempat dibahas ini ketua ya terkait apa sosialisasi ya kan kepada masyarakat kelompok-kelompok rentan biasanya yang kita sasar untuk itu. Nah, selain sosialisasi ketua, apakah ada semacam apa ya cara untuk mendorong masyarakat itu dalam melakukan hak pilihnya, menjalankan hak pilihnya itu bukan hanya sekedar formalitas aja gitu. Nah, jadi memang dia betul-betul melakukan itu sebagai wujud menjaga kualitas demokrasi. Ya sebenarnya kami yakini kami yakini bahwa mayoritas masyarakat di 79,9% itu masyarakat yang datang ke TPS memang karena kesadaran diri mereka bahwa kalau saya tidak milih dampaknya nanti apa. Itu di situ kami yakini itu karena memang ya bagaimanapun juga kami juga bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui teman-teman ad hoc di bawah itu juga bersentuhan dengan teman-teman masyarakat secara langsung. Artinya memang kalaupun ada isu bahwa masyarakat datang karena ada money politik, masyarakat datang karena diiming-imingi, saya pikir itu menjadi faktor kedua dan atau ketiga. Itu loh, bukan faktor utama mereka datang, kan seperti itu. Banyak kok orang yang tidak sedikit juga yang datang memang karena tidak dapat uang sama sekali loh. Memang sadar memang sadar kan begitu. Walaupun memang kita akui hal-hal yang begitu tadi masih belum bisa kita hilangkan gitu loh. Walaupun sejauh ini kita tetap berusaha semaksimal mungkin, khususnya Bawaslu bersama tim Gakumdu untuk mencegah itu kan seperti itu. Tapi memang ya keyakinan kami besar terhadap bahwa masyarakat hadir ke TPS itu memang karena kesadaran mereka bahwa mereka pengen bupati yang seperti ini loh, bupati yang punya program ini loh, gitu loh. Bukan bupati yang punya ABC, tapi bupati yang menjanjikan program ABC. Itu makanya kemarin isu 100 hari kerja bupati terpilih
itu kan ramai diperbincangkan. Karena memang itu bukti nyata bahwa masyarakat menuntut janji program bagus, program baik yang dijanjikan kepada masyarakat itu harus bisa diwujudkan di masyarakat BPU kan seperti itu. Itu sebenarnya yang bagi kami yakini bahwa masyarakat memang benar-benar sadar terhadap pentingnya memilih pemimpin di daerahnya. Iya. Kalau dibandingkan dengan pemilu ketua, ya, untuk tingkat partisipasinya lebih tinggi mana ya? Memang pemilu tinggi sekali. Pemilu itu di atas 83%, bahkan pilpres itu di 85%. Lebih target tentunya. Iya, memang target nasional itu di 79, sekian. Sudah melebihi target memang. Luar biasa. Karena faktor ketokohan dan faktor banyaknya pilihan. Nah itu, karena kita memilih datang sekaligus memilih DPRD, kabupaten, provinsi, ya kan ada 5 surat suara. Itu yang menjadi faktor masyarakat antusiasnya tinggi dan jumlah TPS yang tersebar juga lebih banyak. Jadi lebih mudah terjangkau. Secara accessibility-nya dia lebih mudah. Itu. Nah, itu apa berkaitan juga tadi dengan kawan-kawan ad hoc yang di pilkada maupun di pemilu nih ketua. Bagaimana treatment khusus atau mungkin ada cara khususnya ketua menjaga supaya teman-teman ad hoc ini terjamin netralitasnya di lapangan, kan gitu, saat tahapan, nah gitu. Betul. Yang pertama memang KPU punya ad hoc sampai ke tingkat TPS. Dan luar biasa jumlahnya. Kalau di total itu kurang lebih ada 5 ribuan. Kurang lebih ada 5 ribuan badan ad hoc dari petugas KPU. Nah memang untuk memastikan bahwa seluruh ad hoc kami itu netral, kami tidak bisa jamin 100%. Tapi itu kan kita punya kerjasama dengan Bawaslu, kita punya kerjasama dengan APH, aparat penegak hukum, dan kami terbuka dengan masyarakat. Silahkan laporkan kalau memang ada badan ad hoc kami yang memang terduga itu kan ada ketidaknetralan. Makanya setiap BIMTEK, setiap pelatihan kami treatment selalu bahwa teman-teman, kami yakini bahwa teman-teman itu netral. Tapi bagaimana menunjukkan kenetralitasannya? Maka tunjukkan bahwa teman-teman netral. Caranya kalau diundang sama parpol atau salah satu calon, jangan datang kecuali bareng-bareng kan gitu. Ada pihak-pihak lain. Kalau teman-teman saja dengan dalih ngopi atau dalih makan agak sensitif. Makanya kami selalu pesankan kita harus selalu terlihat netral. Caranya adalah ya menghindari hal-hal yang seperti itu karena persepsi publik ini bahaya. Luar biasa. Iya, kita tidak sengaja saja makan dengan salah satu calon misalnya tidak sengaja ketemu, itu sudah jadi persepsi publik wah ini tidak netral. Padahal posisinya misalkan saya duluan datang nih makan gitu kan, apalagi sama-sama ngobrol, masa cuek-cuekan kan gitu. Ya ini yang harus hati-hati. Ya. Baik lagi ketua. Nah, tentunya kan KPU sudah ada ini ya, apa rencana kerja ke depan. Ya. Maksudnya istilah dulu. Sambil ya. Saat menyongsong untuk pemilu ke depan kan untuk tahapan pemilu duluan kita kan begitu. Nah itu apa harapan dari KPU sendiri untuk peran masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kita dalam menjaga demokrasi ini supaya tetap berlanjut? Betul. Entah dari sisi kualitasnya, dari sisi ya macam-macam. Ya. Yang pertama hal-hal seperti ini kan penting ya. Kenapa kita harus merefleksi, kenapa kita harus mengevaluasi yang sudah berlalu, gunanya memang untuk persiapan perencanaan di pemilu selanjutnya. Makanya kemarin kami sedang merencanakan menyusun laporan evaluasi terkait pemilu dan juga pilkada untuk melakukan evaluasi hal-hal yang memang dianggap harus diperbaiki, harus dirubah ataupun harus dipertahankan. Kan seperti itu. Dan alhamdulillah kalau melihat pemilu dan pilkada kemarin, hubungan antar lembaga kita sangat luar biasa baik. Contohnya dengan Bawaslu.
ada hal-hal, ada dua kejadian ya kita ya. Yang paling krusial adalah kejadian PSU di Babulu, dan itu hadir memang dari pemantau TPS ya, PTPS ya, PTPS pengawas. Jadi teman-teman pengawas TPS ini bukti bahwa teman kita bisa bekerja sama dengan baik dan berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Karena begitu ada kejadian langsung dilapor ke KPU dan langsung ditindaklanjuti secara administrasi, dan beberapa hari setelahnya kita kan langsung PSU. Dan PPU termasuk yang paling cepat ya menindaklanjuti, benar ya? Karena kan ada PPU ya, KUKA ya, Kutim, kemudian Balikpapan juga sempat terjadi perdebatan kan. Nah ini yang kami anggap bahwa ternyata hubungan komunikasi dan hubungan baik antar lembaga itu sangat penting, karena menjamin bahwa demokrasi ini berjalan juga sebagaimana mestinya di relnya dan cepat. Begitu ada masalah, entah lahirnya dari mana gitu kan, cepat kita tindak lanjuti. Banyak kejadian seperti misalkan di hari H kurang surat suara, itu kan kalau kita tidak tektokan secara cepat, maka kita nggak dapatkan solusi. Akhirnya semua bisa selesai di hari yang sama dan di waktu yang tepat juga, karena memang hubungan kita baik dan komunikasi kita juga baik, sehingga memang semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan aparat penegak hukum. Begitu ada kejadian-kejadian yang memang kami anggap berpotensi, maka teman-teman dari Polres, teman-teman dari Kodim itu cepat menindaklanjuti dan mengantisipasi. Dan 79,9% itu kenapa hadir di TPS juga karena mereka merasa aman, Mas Dadu. Mereka merasa terlindungi bahwa ada aparat penegak hukum, Polres dan yang menjamin bahwa dia datang, itu tidak ada yang mengintimidasi. Itu yang kemarin saya sampaikan apresiasi kepada Polres dan juga Kodim, bahwa dia senang, dia bahagia kok datang gitu kan, tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Itu bukti nyatanya. Kalau dari peran masyarakatnya sendiri, Ketua? Ya, kalau peran dari masyarakat memang kita itu banyak pada saat di pemutahiran data pemilih. Pada saat petugas pemutahiran kita yang memang banyak mengalami kendala di lapangan, dan tapi ada Pak RT, ada tokoh-tokoh masyarakat yang berperan di situ. Tapi ini tidak tercapture ya, tidak tercapture ke permukaan ya, karena ini prosesnya di bawah banget, permulaan banget ini. Ya, dan itu di awal-awal memang. Benar sekali. Memang orang lihatnya nanti di hari H. Tapi orang banyak tidak melihat, tidak mengcapture itu pada saat kita pemutahiran data pemilih. Itu banyak sekali drama dan gejolak-gejolak. Kalau tidak ada peran masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat di situ, teman-teman petugas pemutahiran data pemilih akan kesulitan terhadap memutahirkan data yang ada. Karena banyak bingung ya, ini orangnya kemana? Bahkan ada orang rumahnya ada masih terawat di salah satu kelurahan di Tanjung, tapi orangnya di Malaysia. Nggak ada yang tahu. Yang tahu itu RT sama tokoh masyarakat setempat. Data masih data di Tanjung, tapi orangnya di Malaysia. Kan bingung kita. Dan ketika itu dianggap dihilangkan, ini masalah lagi. Pasti jadi masalah kalau kita hilangkan. Makanya kita butuh itu. Di situ yang peran serta masyarakat kami sangat mengapresiasi sekali itu. Memang tidak banyak terlihat gitu kan, teman-teman sampai datang ke kuburan gitu kan, ditunjukkan loh, bayangkan Pak RT datang menunjukkan ini loh Mbak, kuburannya orangnya memang sudah meninggal. Bayangkan Anda sampai kami menerima laporan foto mereka di kuburan, dan itu tidak sedikit. Sesuai lagu katanya. Sesuai lagu. Tunjukkan di mana kuburnya. Oke, baik Ketua. Kita lanjut lagi ya. Nah, kalau dalam hal inovasi nih Ketua, apakah ada inovasi-inovasi yang bakal dilakukan oleh KPU ini? Kan kita juga harus menyeimbangi ya dengan zaman teknologi yang menjaga digital kayak gitu. Betul. Nah, kira-kira ada inovasi apa untuk di PPU sendiri? Untuk di PPU sebenarnya karena memang KPU sifatnya hierarkis, memang pengembangan teknologi
dan digitalisasi itu kami tetap mengacu pada KPU RI. Dan tapi KPU RI juga tidak tutup mata terhadap itu. Bahkan sampai pilkada kemarin upgrade terhadap aplikasi pemanfaatan teknologinya itu sangat luar biasa pengembangannya. Khususnya di penggunaan Sirekapnya. Tidak sebermasalah pada saat pemilu kemarin. Dan itu diakui oleh hampir semua penyelenggara di setiap tingkatan. Akhirnya kendala itu memang satu kendala beratnya adalah jaringan saja. Dan memang kita di wilayah PPU masih ada blank spot yang masih jadi masalah sebenarnya. Dan itu yang hanya membuat tertunda saja sebenarnya pengupdateannya. Tapi alhamdulillah pilkada kemarin upgrade terhadap penggunaan aplikasi kemudian digitalisasi itu merupakan sebuah inovasi yang luar biasa. Makanya dan sekarang persiapannya adalah satu data KPU. Nah, ini yang juga bakal ini sedang proses juga oleh KPU RI, sudah di launching juga kemarin. Ini persiapan nanti inovasi ini yang kami pikir sudah sangat mudah sekali. Jadi kita ngelihat status warga itu hak pilihnya di mana dan sebagainya sudah gampang sekali ngelihat sekarang. Bahkan kemarin yang di pilkada kita bisa tahu di mana titik lokasi koordinat TPS kita di mana. Makanya teman-teman pada saat pemetaan TPS itu diwajibkan untuk mengirim koordinat titik lokasi yang akan didirikan TPS. Jadi ketahuan Mas Danu. Jadi Mas Danu di Bukit Subur, TPS berapa, tinggal lihat Google Maps keluar. Sekarang di Bukit Subur sudah ada jaringan tapi kan sudah tidak blank spot ya. Ini kan sudah menyesuaikan zaman. Benar. Nah untuk KPU PPU sebenarnya kami lagi persiapan menyusun riset terkait pilkada kemarin. Biasa. Ya lagi persiapan. Lagi persiapan riset pilkada kemarin memang gunanya untuk menjadi bahan kita bersama. Nanti pastinya riset ini akan kita diseminasi bersama-sama, baik Bawaslu, pemerintah daerah, dan juga pihak-pihak terkait yang memang terlibat dalam proses pilkada kemarin, supaya kita bisa tahu mana yang harus kita terus pertahankan, mana yang harus kita evaluasi, dan mana yang harus kita perbaiki, kan gitu. Tapi basisnya adalah basis riset ilmiah. Nah ini yang penting sebenarnya. Biasa. Ya, tidak secara perspektif saja kan seperti itu. Ada metodologi yang memang kita gunakan, kan gitu. Itu penting sebenarnya untuk kita bersama demi pengembangan demokrasi di PPU yang lebih baik ke depan. Ya, betul sekali. Ya memang harusnya dengan ada teknologi ini kita sudah harus melek sebenarnya. Betul. Untuk ngecek kayak tadi gampang. Bahkan kita bisa tahu kita nyoblos di mana nih. Ya. Yang tentunya juga harus diimbangi dengan SDM. Nah, itu kan tahun-tahun itu di lapangan. Betul. Yang kita bahas contoh ini yang di Babul kemarin, guys. Ya. PSU. Yang PSU kan, begitu. Statusnya DPK itu ya kalau kemarin dikasih 2 surat suara. Ini saya pikir kalau satu surat suara. Ya, untuk bupati. Iya. Kan harusnya dia milih untuk gubernur kan kemarin. Bukan, harusnya dia tidak punya hak pilih. Tapi dia dikasih 1 surat suara gubernur. Di situ kesalahannya. Karena apa? Ternyata kami telusuri mereka itu masih termindset pemilu. Karena ada perubahan istilah dalam daftar pemilih kemarin di pilkada. Ya kan? Nah, mindset teman-teman karena mayoritas teman-teman ad hoc ini yang sudah berpengalaman di pemilu kami libatkan. Tapi memang didominasi oleh teman-teman anak-anak muda. Karena lagi-lagi untuk bisa mengimbangi perkembangan digitalisasi ini, itu yang kami akui. Karena memang yang mayoritas senior itu agak susah melek terhadap digitalisasinya. Makanya kami putuskan kemarin bahwa didominasi oleh teman-teman yang usia muda. Dan memang kemarin itu memang masalah Babulu itu mindset mereka itu masih pada pemilu. Dan miss-nya adalah dia tidak langsung memutuskan, tidak berkoordinasi lanjutan ke jenjang yang lebih atas. Tidak ada koordinasi ke PPK. Jadi langsung mereka anggap yakin, langsung diputuskan di saat itu juga. Langsung ada putusan boleh. Nah, di situ sebenarnya miss-nya.
Itu dua-duanya sama kasusnya itu. Sama, sama. Berktp Balikpapan dan berktp Pasir. Iya, iya. Maksudnya dia nggak ada hak pilih ya? Nggak punya hak pilih, dia harus dikembalikan. Kalau dia mau di sini, dia harus pindah memilih. Ya. Dia sudah ada surat tugas. Nah, karena surat tugas itulah dianggap bahwa dia boleh memilih di sini. Dia lupa bahwa kemarin kita sudah ada H-30 sudah memilih pelayanan. Ya masuk dalam DPK. Betul. Harus ada surat, harus masuk di daftar pindah memilihnya dulu. Ya sebelumnya sebelum H-30 itu. Betul sekali, H-30, H-7. Itu sebenarnya. Sekali lagi human error, lagi-lagi human error. Kalau terjadinya banyak, berarti kan ada yang salah dalam proses kita. Ya. Itu sebenarnya kami bisa simpulkan karena ini terjadi hanya di 2 titik dari 293 TPS ya, sehingga memang ternyata ada human error. Tadi perspektif itu masih termindset. Artinya proses kita sebenarnya sudah benar. Apa yang disampaikan teman-teman, bahkan kan setiap bintek KPU selalu melibatkan pihak lain, baik Bawaslu, Kesbangpol dan lain sebagainya. Itu selalu kami libatkan dan selalu kami ingatkan. Manusiawi sebenarnya, tapi fatal. Ya, dan itu kan pertama kali terjadi di KPU. Ya, itu sebenarnya juga salah satu bukti penegakan hukum. Betul. Makanya saya selalu tekankan kemarin begitu saya dapat kabar sorenya, saya sampaikan teman-teman jangan pernah menyalahkan siapapun. Ya. Karena ini harus tetap diproses. Karena ini adalah bagian hak mereka juga dan ini harus menjadi bagian penegakan hukum. Ini bagian kok, ini bagian dari pilkada. Saya bilang PSU ini bagian dari pilkada. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan menindaklanjutinya, kan seperti itu. Nanti setelah selesai baru kita cari tahu apa nih akar masalahnya, kan seperti itu. Supaya cepat sebenarnya diselesaikan kan. Betul. Ya baik, ketua lanjut lagi nih. Dalam tentang waktu ya sebelum kita melaksanakan tahapan pemilu ini, apa rencana bahwa KPU mungkin ada pendidikan politik atau ya hal-hal yang lain yang enggak publik tahu gitu. Kami itu sedang persiapan merencanakan yang pertama tadi kita mau persiapan bikin riset pilkada, khususnya sih pilkada sebenarnya karena itu yang baru saja kita laksanakan. Kemudian setelah riset nanti kita diseminasi dan kita publish ke publik supaya masyarakat tahu bagaimana sih potret seperti yang di bukunya Bawaslu kan ya, tahapan ini potret kan judulnya potret pengawasan pemilu pemilu dan pilkada. Nah, kami juga mau bikin hal yang seperti itu supaya masyarakat khususnya di PPU itu tahu bagaimana perjalanan pilkada kemarin dan apa yang harus menjadi catatan-catatan selama pilkada. Kemudian untuk beberapa program yang memang turunan dari RI itu di PKPU 1 tahun 2025 sudah ditetapkan kita setiap 3 bulan sekali nanti harus melaksanakan pleno terbuka untuk penetapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini penting sebenarnya. Ini sangat penting dan ini kami lakukan setiap bulan. Nanti bersama-sama dengan Capil dan juga Bawaslu dalam rangka memastikan masyarakat itu bisa dimutakhirkan selalu datanya dan tepat sasaran. Ya, sebagai kontrol juga data pemilih atau ini karena memang kita di pemilu selanjutnya harus bisa memastikan bahwa data pemilih sudah memang mutakhir dan terbaru dan sudah memang terverifikasi. Itu yang nanti akan kita lakukan rutin, yang pasti akan dilakukan, dan juga ada beberapa program sosialisasi ke masyarakat dengan sasaran-sasaran yang memang sudah kita tentukan, kelompok-kelompok tertentu yang kami anggap kemarin di pilkada masih kurang begitu banyak berpartisipasi. Itu yang mau kami kejar, kami gali untuk nanti ke depan di pemilu dan juga pilkada selanjutnya bisa turut serta berpartisipasi, dan juga pemilih pemula yang notabene di tahun depan, tahun 2-3 tahun ke depan sudah punya hak pilih, itu harus tetap kita sentuh juga supaya dia cepat melek dan cepat sadar, jangan apatis ya. Ya, betul sekali. Supaya dia punya persiapan bahwa
dia juga akan ikut berpartisipasi nanti di beberapa tahun ke depan. Itu yang kami insya Allah akan laksanakan ke depan, dan semoga kita bisa didukung juga sebenarnya oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, beberapa program-program tersebut, karena memang sejatinya kalau kita berdiri sendiri, Bawaslu, KPU, ya mohon maaf saja, kita tidak bisa jalan kan gitu. Makanya kita butuh kerjasama berbagai pihak supaya bisa program-program tersebut bisa berjalan dengan baik juga, karena tujuannya juga untuk daerah Penajam Pasir Utara. Ya, baiklah Ketua. Itu tadi kayak ada satu kalimat Ketua, kalau kita pengen jalan cepat, ya maka jalanlah sendiri. Dan kalau kita pengen kuat, jalannya bersama. Mantap. Ya, demikianlah Sobat Bawaslu episode kita kali ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua. Terima kasih Mas Reno, keren podcast. Semangatnya luar biasa, ya. Bawaslu percaya bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud dengan keterlibatan semua pihak, ya. Ada penyelenggara, pengawas, peserta, dan tentu saja juga rakyat sebagai pemilik kedaulatan, gitu. Setuju Pak, di episode selanjutnya tetap kritis, ya tetap peduli, dan tetap awasi jalannya demokrasi Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu, KPU melayani. ya. Salam awas. Salam awas.